Resonansi Jiwa. Rautan meja kayu. Suatu ketika, ada seorang kakek yang harus tinggal dengan anak dan menantu perempuannya, serta seorang cucu yang berusia 6 tahun. Karena sudah tua, tangan orang tua itu pun begitu rapuh dan sering bergerak tak menentu. Penglihatannya pun buram dan cara berjalannya pun ringkih. Keluarga itu biasa makan bersama di ruang makan. Tapi, sang orang tua yang pikun itu pun sering mengacaukan segalanya. Tangannya yang bergetar dan matanya yang rabun membuatnya susah untuk menyantap makanan. Sendok dan garpu pun kerap jatuh ke bawah meja makan. Dan di saat kakek ingin meraih gelas, tiba-tiba susu yang ada di dalam gelas itu pun tumpah membasahi taplak. Anak dan menantunya pun menjadi gusar karena mereka merasa direpotkan oleh semua ini. Kita harus lakukan sesuatu. Aku sudah bosan membereskan semuanya untuk bapak tua ini, ujar sang suami. Kedua suami istri itu pun membuatkan sebuah meja kecil di sudut ruangan. Di sanalah sang kakek akan duduk untuk makan sendirian saat semuanya menyantap makanan bersama. Karena sering memecahkan piring, keduanya juga memberikan mangkuk kayu untuk si kakek. Sering saat keluarga itu sibuk dengan makan malam mereka, terdengar isak sedih dari sudut ruangan. Ada air mata yang tampak mengalir dari gurat keriput kulit wajah si kakek. Meski tidak ada gugatan lagi darinya, tiap kali nasi yang dia suap, selalu ditetesi air mata yang jatuh dari sisi pipinya. Tapi, kata yang keluar dari suami istri ini hanya selalu berupa omelan agar ia tidak menjatuhkan makanan lagi. Sedangkan anak mereka yang berusia 6 tahun hanya memandangi semuanya dalam diam ketika kakeknya diperlakukan semena-mena. Hingga suatu malam sebelum tidur, sang ayah memperhatikan anaknya yang sedang memainkan mainan kayu dan bertanya lembut kepada anaknya, "Anakku, kamu sedang membuat apa?" Dan si anak pun menjawab, "Aku sedang membuat meja kayu buat ayah dan ibu untuk makan saat aku besar nanti. Setelah itu, akan kuletakkan di sudut rumah dekat tempat kakek yang biasa makan." Anak itu tersenyum dan melanjutkan kembali pekerjaannya. Mendengar jawaban itu, kedua orang tuanya begitu sedih dan terpukul. Mereka tidak mampu berkata apa-apa lagi. Lalu, air mata pun mulai bergulir dari kedua pipi mereka. Walau tidak ada kata-kata yang terucap, orang tua dari anak tadi mengerti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan mereka pun sepakat akan kembali makan bersama di meja makan dengan sang kakek. Tidak akan ada lagi omelan yang keluar saat ada piring yang jatuh, atau makanan yang tumpah, atau taplak meja yang ternoda karena minuman yang ditumpahkan oleh sang kakek. Kini, mereka bisa makan bersama lagi di meja utama. Dan sang anak pun tidak lagi meraut untuk membuat meja kayu untuk orang tuanya kelak. Classy people, anak adalah persepsi dari kita. Mata mereka akan selalu mengamati, telinga mereka akan selalu menyimak, dan pikiran mereka akan selalu mencerna setiap hal yang kita lakukan. Mereka menirukan segalanya. Jika mereka melihat kita memperlakukan orang lain dengan sopan, hal itu pula yang akan dilakukan oleh mereka saat dewasa kelak. Orang tua yang bijak akan selalu menyadari
Setiap bangunan jiwa yang disusun adalah pondasi yang kekal buat masa depan anak-anaknya. Karena itu, mari kita susun bangunan itu dengan bijak untuk anak-anak kita, untuk masa depan kita, dan untuk semuanya. Karena untuk merekalah kita akan selalu belajar bahwa berbuat baik pada orang lain adalah sama halnya dengan tabungan masa depan kita. Jika anak hidup dalam rasa diterima dan persahabatan, dia akan belajar mencari cinta di seluruh dunia. Resonansi Jiwa. Refleksi diri. Suatu hari, seorang anak kecil dan ayahnya berjalan di sebuah gunung. Karena jalannya licin, tiba-tiba anak itu tergelincir dan menjerit. Tapi betapa kagetnya ia ketika terdengar ada suara di balik gunung. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia kembali berteriak. Hai! Siapa kau? Ia mendengar lagi suara dari balik gunung. Mendengar hal itu, ia merasa dipermainkan, dan dengan marah ia berteriak lagi. Kau pengecut! Tapi sekali lagi, dari balik gunung terdengar suara balasan. Bingung dengan apa yang telah terjadi, kemudian si anak kecil bertanya pada ayahnya. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Siapa orang yang meniru ucapanku tadi? Kenapa aku tidak melihatnya? Mendengar pertanyaan anak kecil tadi, sang ayah lalu berkata, Anakku, mari perhatikan ini. Kemudian sang ayah berteriak sekuat tenaga pada gunung. Aku mengagumimu! Sekali lagi ayahnya berteriak. Kau adalah sang juara! Anak itu merasa terheran-heran, tapi masih juga belum memahami. Kemudian ayahnya menjelaskan, Anakku, orang-orang menyebutnya Gema. Tetapi sesungguhnya ada makna lain di dalam kehidupan kita ini. Ia akan mengembalikannya kepada kita apa saja yang sudah kita lakukan dan kita katakan. Hidup kita ini hanyalah refleksi dari tindakan kita. Ya, classy people. Bila kita ingin mendapatkan lebih banyak ketulusan dan kasih sayang di dunia ini, maka berikanlah ketulusan dan kasih sayang dari hati kita. Bila kita ingin mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka berikanlah kebaikan dari diri kita. Hal ini berlaku pada siapa saja dan pada semua aspek dalam kehidupan. Hidup akan memberikan apa yang telah kita berikan kepadanya. Maka sebenarnya, hidup ini bukan suatu kebetulan. Hidup adalah pantulan dari diri kita, gema dari diri kita. Resonansi Jiwa. Roda. Suatu ketika, ada sebuah roda yang kehilangan salah satu jari-jarinya. Itu terjadi saat ia melaju terlalu kencang ketika melintasi hutan. Ia kelihatan sangat sedih karena tanpa jari-jari yang lengkap,
tentu ia tidak bisa lagi berjalan dengan lancar. Dan ia pun bingung, kemanakah akan dicari satu bagian tubuhnya itu. Sang roda pun berbalik arah. Ia kembali menyusuri jejak-jejak yang pernah ia tinggalkan. Perlahan, ditapakinya jalan-jalan tersebut. Satu demi satu diperhatikannya dengan seksama. Setiap benda diamati dan dicermati, berharap akan ditemukannya jari-jari yang hilang itu. Ditemuinya kembali rerumputan dan ilalang. Dihampirinya kembali bunga-bunga di tengah padang. Dikunjunginya kembali semut dan serangga kecil di jalanan. Dan dilewatinya lagi semua batu-batu dan kerikil-kerikil pualam. Dan semuanya tampak lain. Ya, sewaktu sang roda melintasi jalan itu dengan laju yang kencang, semua hal tadi cuma berbentuk titik-titik kecil. Semuanya tampak biasa dan tidak istimewa. Namun kini, semuanya tampak lebih indah. Rerumputan dan ilalang tampak menyapanya dengan ramah. Mereka kini tidak lagi hanya berupa batang-batang yang kaku. Mereka tampak tersenyum, melambai tenang, bergoyang dan menyampaikan salam. Ujung-ujung rumput itu bergesek dengan lembut di sisi sang roda. Sang roda pun tersenyum dan melanjutkan pencariannya. Bunga-bunga pun tampak indah, harum dan semerbaknya lebih terasa menyegarkan. Kuntum-kuntum yang baru terbuka menampilkan wajah yang cerah. Kelopak-kelopak yang tumbuh, menari, seakan bersorak pada sang roda. Sang roda tertegun dan berhenti sebentar. Sang bunga pun merunduk, memberikan salam hormat. Begitu pula batu dan kerikil pualam. Kilau yang hadir tampak berbeda ketika ia dilihat dari mata yang tergesa-gesa. Mereka lebih indah, dan setiap sisi batu itu memancarkan kemilau yang teduh. Tidak ada lagi sisi dan ujung yang tajam dari batu yang kerap mampir di tubuh sang roda. Semua batu dan pualam membuka jalan, memberikan kesempatan untuk melanjutkan perjalanan sang roda. Setelah lama berjalan, akhirnya ia menemukan jari-jari yang hilang. Ia senang sekali, dan ia berjanji tidak akan tergesa-gesa dan berjalan terlalu kencang dalam melakukan tugasnya. Classy people, begitulah hidup. Kita seringkali berlaku seperti roda-roda yang berjalan terlalu kencang. Kita sering melupakan ada saat-saat indah yang terlewat di setiap kesempatan. Ada banyak hal-hal kecil yang sebetulnya menyenangkan, namun kita lewatkan karena terburu-buru dan tergesa-gesa. Hati kita kadang terlalu penuh dengan target-target yang membuat kita hidup dalam kebimbangan dan ketergesa-gesaan. Langkah-langkah kita kadang selalu dalam keadaan panik dan lupa bahwa di sekitar kita banyak sekali hikmah yang perlu kita tekuni. Seperti saat roda yang terlupa pada rumput, ilalang, semut dan pualam. Kita pun sebenarnya sedang terlupa pada hal-hal tersebut. Jadi, coba susuri kembali jalan-jalan kita. Cermati, amati, dan perhatikan setiap hal yang pernah kita lewati. Adakah kebahagiaan yang terlupakan? Adakah keindahan yang tersembunyi dan alfa kita nikmati? Kenanglah ingatan-ingatan, lalu susuri dengan perlahan. Temukan keindahan itu. Resonansi Jiwa. Sandal kulit sang raja.
Pada suatu hari, seorang maharaja akan berkeliling negeri untuk melihat keadaan rakyatnya. Ia memutuskan untuk berjalan kaki saja. Baru beberapa meter berjalan di luar istana, kakinya terluka karena terantuk batu. Ia berpikir, ternyata jalan-jalan di negeriku ini jelek sekali. Aku harus memperbaikinya. Maharaja lalu memanggil seluruh menteri istana. Ia memerintahkan untuk melapisi seluruh jalan-jalan di negerinya dengan kulit sapi yang terbaik. Segera saja para menteri istana melakukan persiapan-persiapan. Mereka mengumpulkan sapi-sapi di seluruh negeri. Di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa itu, datanglah seorang pertapa menghadap maharaja. Ia pun berkata, "Wahai Paduka, mengapa Paduka hendak membuat sekian banyak kulit sapi untuk melapisi jalan-jalan di negeri ini? Padahal, sesungguhnya yang Paduka perlukan hanyalah 2 potong kulit sapi untuk melapisi telapak kaki Paduka saja." Konon, sejak itulah dunia menemukan kulit pelapis telapak kaki yang kita sebut dengan sandal. Classy people, ada pelajaran yang berharga dari cerita ini. Untuk membuat dunia menjadi tempat yang nyaman untuk hidup, kadangkala kita harus mengubah cara pandang kita, hati kita, dan diri kita sendiri, dan bukan dengan jalan yang mengubah dunia itu. Karena kita seringkali keliru dalam menafsirkan dunia. Dunia dalam pikiran kita, kadang hanyalah suatu bentuk personal. Dunia kita artikan sebagai milik kita sendiri, yang pemainnya adalah kita sendiri. Tidak ada orang lain yang terlibat di sana. Sebab seringkali dalam pandangan kita, dunia adalah bayangan diri kita sendiri. Ya, memang, jalan kehidupan yang kita tempuh masih terjal dan berbatu. Manakah yang kita pilih? Melapisi setiap jalan itu dengan permadani berbulu agar kita tidak pernah merasakan sakit? Atau melapisi hati kita dengan kulit berlapis agar kita dapat bertahan melalui jalan-jalan yang berbatu? Resonansi Jiwa. Sang Juara. Suatu ketika seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba mobil balap mainan. Suasana sungguh meriah siang itu, karena saat itu adalah babak final. Hanya tersisa 4 orang sekarang, dan mereka memamerkan setiap mobil mainan yang dimiliki. Semuanya buatan sendiri, sebab memang begitulah peraturannya. Ada seorang anak bernama Peter, mobilnya tidak begitu istimewa, namun ia termasuk dalam 4 orang anak yang masuk final. Dibanding semua lawannya, mobil Peter yang paling tidak sempurna. Beberapa anak menyaksikan kekuatan mobil itu untuk berpacu melawan mobil yang lainnya. Ya, memang mobil itu tidak begitu menarik. Dengan kayu yang sederhana dan sedikit lampu kedip di atasnya, tentu tidak sebanding dengan hiasan mewah yang dimiliki mobil mainan lainnya. Namun, Peter bangga dengan itu semua, sebab mobil itu buatan tangannya sendiri. Tibalah saat yang dinantikan, final kejuaraan mobil balap mainan. Setiap anak mulai bersiap-siap di garis start untuk mendorong mobil mereka kencang-kencang. Di setiap jalur lintasan telah siap 4 mobil dengan 4 pembalap kecilnya. Lintasan itu berbentuk lingkaran dengan 4 jalur terpisah di antaranya. Namun sesaat kemudian, Peter meminta waktu sebentar sebelum lomba dimulai. Ia tampak berkomat-kamit seperti sedang berdoa. Matanya terpejam, dengan tangan yang tertangkup memanjatkan doa. Lalu, semenit kemudian, ia berkata, "Ya, aku siap." Tanda telah dimulai. Dengan satu hentakan kuat, mereka mulai mendorong mobilnya kuat-kuat.
Semua mobil itu pun meluncur dengan cepat. Setiap orang bersorak-sorai, bersemangat, menjagokan mobilnya masing-masing. Ayo, ayo, cepat, cepat, maju, 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 ayo! Begitu teriak mereka. Dan ternyata, Peterlah pemenangnya. Ya, semuanya senang. Begitu juga Peter. Ia berucap dan berkomat-kamit lagi dalam hati. Terima kasih Tuhan. Saat pembagian piala tiba, Peter maju ke depan dengan bangga. Sebelum piala itu diserahkan, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa kepada Tuhan, agar kamu menang kan?" Peter terdiam. "Bukan Pak, bukan itu yang aku panjatkan. Sepertinya tidak adil untuk meminta pada Tuhan untuk menolong saya mengalahkan orang lain. Saya hanya memohon kepada Tuhan supaya saya tidak menangis jika saya kalah." Semua hadirin terdiam mendengar hal itu. Setelah beberapa saat, terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Classy people, mungkin telah banyak waktu yang kita lakukan untuk berdoa pada Tuhan, untuk mengabulkan setiap permintaan kita, menjadikan kita nomor satu, menjadi yang terbaik, menjadi pemenang dalam setiap ujian. Padahal, bukankah yang kita butuhkan adalah bimbingannya, tuntunannya, dan panduannya? Kita sering terlalu lemah untuk percaya bahwa kita kuat. Kita sering lupa, dan kita sering merasa cengeng dengan kehidupan ini. Tidak adakah semangat perjuangan yang mau kita lalui? Saya yakin, Tuhan memberikan kita ujian yang berat, bukan untuk membuat kita lemah, cengeng, dan mudah menyerah. Sesungguhnya, Tuhan sedang menguji setiap hamba-Nya yang soleh. Resonansi Jiwa. Semua pasti berlalu. Seorang petani yang sangat kaya meninggal dunia, dan akhirnya dia pun meninggalkan 2 orang putra. Sepeninggal ayahnya, kedua putra ini hidup bersama dalam satu rumah. Sampai suatu hari, mereka pun bertengkar dan memutuskan untuk berpisah dan membagi 2 harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Setelah harta terbagi, masih tertinggal 1 kotak yang selama ini disembunyikan oleh ayah mereka. Mereka membuka kotak itu dan menemukan 2 buah cincin di dalamnya. Yang satu terbuat dari emas bertahtakan berlian, dan yang satu terbuat dari perunggu yang murah. Melihat cincin berlian itu, timbullah keserakahan dari sang kakak. "Adikku, aku rasa cincin ini bukan milik ayah, namun warisan turun-temurun dari nenek moyang kita. Oleh karena itu, kita harus menjaganya untuk anak cucu kita. Dan sebagai saudara tua, aku akan menyimpan yang emas dan kamu simpan yang perunggu saja," jelas sang kakak. Si adik hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, ambil saja yang emas, biarkan aku yang ambil yang perunggu." Keduanya pun mengenakan cincin tersebut di jari masing-masing, dan akhirnya mereka pun berpisah. Tapi di hati sang adik, sebenarnya ada satu tanda tanya yang sangat besar. Tidak aneh kalau ayah menyimpan cincin berlian yang mahal itu. Tetapi, kenapa ayah juga menyimpan cincin perunggu murahan seperti ini? Kemudian dia mencoba mencermati cincinnya dan menemukan sebuah kalimat terukir di cincin itu. Kalimat itu berbunyi seperti ini: "Ini pun akan berlalu." Oh, rupanya ini mantra ayah. Gumamnya
sembari kembali mengenakan cincin itu. Kakak beradik tersebut mengalami jatuh bangunnya kehidupan. Ketika panen berhasil, sang kakak berpesta pora, bermabuk-mabukan, dan lupa daratan. Ketika panennya gagal, dia menderita tekanan batin, tekanan darah tinggi, dan hutang di sana-sini. Demikian terjadi dari waktu ke waktu, sampai akhirnya dia kehilangan keseimbangan batinnya, sulit tidur, dan mulai memakai obat-obatan penenang. Akhirnya dia terpaksa menjual cincin berliannya untuk membeli obat-obatan yang membuatnya ketagihan. Sementara itu, ketika panen berhasil, sang adik mensyukurinya. Tetapi dia teringat oleh cincinnya. Satu kalimat yang tertulis di sana, ini pun akan berlalu. Jadi dia pun tidak menjadi sombong dan lupa daratan. Ketika panen gagal, dia juga ingat bahwa ini pun pasti akan berlalu. Jadi ia pun tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Hidupnya tetap saja naik turun. Kadang berhasil, kadang gagal dalam segala hal. Namun dia tahu bahwa tiada yang kekal di dunia ini. Semua yang datang pasti akan berlalu. Dia tidak pernah kehilangan keseimbangan batinnya. Dia hidup tentram, hidup seimbang dan bahagia. Karena satu keyakinan, semua pasti berlalu. Resonansi Jiwa. 100 ekor burung pipit. Hans hanya bisa duduk termenung di sebuah ruangan yang serba putih. Ia sedang menunggu istrinya menderita TBC, walaupun ia merasa bahwa tidak mudah untuk disembuhkan. Tetapi dia tetap menjaganya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Istriku, apakah kamu merasa lebih baik hari ini? Tanya Hans dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas perhatianmu. Istrinya berkata terengah-engah dengan mimik sangat kesakitan. Tidak tahan melihat penderitaan istrinya, Hans meminta dokter terbaik di kota itu untuk mengobati istrinya. Lalu sang dokter pun memeriksa istrinya dengan hati-hati dan menyuruh Hans untuk menunggu. Setelah selesai, sang dokter kembali menemui Hans dan berkata, ada satu cara untuk mengobatinya. Karena penyakit istri Anda memang cukup parah. Apa itu dokter? Katakanlah. Saya akan lakukan apapun juga untuk kesembuhan istri saya. Hans langsung memotong pembicaraan dokter. Ambil 100 kepala burung pipit dan buat mereka menjadi obat sesuai resep ini. Kemudian pada hari ketiga dan ketujuh, makan otak burung pipit tersebut. Itu adalah caranya. Ini merupakan rahasia turun-temurun dari nenek moyangku dan tidak pernah gagal. Tetapi ingat, kamu harus mempunyai 100 burung pipit. Kamu bahkan tidak boleh kekurangan satu pun juga. Terang sang dokter. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Hans langsung pergi membeli 100 burung pipit. Saking banyaknya, burung-burung itu berdesakan dalam satu sangkar yang besar. Mereka mencicit dan berlompatan sangat memilukan. Sebab tempatnya terlalu sempit bagi mereka untuk menikmati diri mereka sendiri. Bahkan, mungkin mereka tidak tahu kalau mereka akan dibunuh suatu saat nanti. Pemandangan seperti itu sontak membuat istrinya kaget dan berkata, apa yang kau lakukan pada burung-burung tersebut? Sayang, ini adalah resep spesial dokter. Kita akan membuat mereka menjadi obat dan kamu akan segera sembuh. Suaminya dengan gembira menjawab, tidak, saya tidak mau. Tolong jangan lakukan itu untuk saya. Kamu tidak boleh mengambil 100 nyawa
untuk menyelamatkan satu nyawa saya. Saya lebih baik mati daripada membiarkan kamu membunuh semua burung pipit itu untukku. Mendengar pernyataan istrinya, Hans tidak tahu harus berbuat apa. Hans, jika kamu benar-benar mencintai saya, istrinya melanjutkan, lakukanlah sesuai permintaan saya. Buka sangkarnya dan lepaskan semua burung pipit itu pergi. Lalu jika saya mati, maka saya akan meninggal dengan tentram. Dengan berat hati, Hans mengambil sangkar itu dan membawanya ke hutan. Kemudian dia membebaskan semua 100 burung pipit itu. Mereka terbang ke dalam semak-semak dan pohon-pohon dan bernyanyi serta bercicit-cicit. Burung itu terlihat dan bersuara seperti amat senang dan berterima kasih karena dibebaskan. Dalam beberapa hari, sebuah keajaiban terjadi. Istrinya dapat bangun dari ranjang, walaupun dia tidak minum obat apapun juga. Teman-teman dan saudara-saudaranya berdatangan untuk menyelamatinya, karena kesembuhannya yang cepat dan relatif singkat dari penyakit yang mengerikan itu. Semuanya sangat senang dan bahagia karena dia sembuh tapi tidak jadi membunuh. Resonansi Jiwa. Serbuk Kayu dan Arloji. Suatu hari, seorang tukang kayu yang sedang bekerja, secara tidak sengaja, arlojinya jatuh dan terbenam di antara tingginya tumpukan serbuk kayu. Arloji itu adalah sebuah hadiah dan telah dipakainya cukup lama. Ia amat mencintai arloji tersebut. Karenanya ia berusaha sedapat mungkin untuk menemukan kembali arlojinya. Sambil mengeluh mempersalahkan keteledoran diri sendiri, si tukang kayu itu pun membongkar tumpukan serbuk yang tinggi tadi. Teman-teman pekerja yang lain juga turut membantu mencarinya. Namun, sia-sia saja. Arloji kesayangan itu tetap tidak bisa ditemukan. Hingga tibalah saat makan siang, para pekerja serta pemilik arloji tersebut dengan lesu meninggalkan bengkel kayu tersebut. Saat itu seorang anak yang sejak tadi memperhatikan mereka mencari arloji itu datang mendekati tumpukan serbuk kayu tersebut. Tidak beberapa lama kemudian, ia berhasil menemukan kembali arloji kesayangan si tukang kayu tadi. Tentu saja, si tukang kayu itu amat gembira. Namun ia heran, karena sebelumnya banyak orang yang telah membongkar tumpukan serbuk, namun sia-sia. Tapi, anak ini cuma seorang diri saja. Kenapa ia berhasil menemukan arloji itu? Sehingga si tukang kayu itu pun bertanya kepada anak kecil tadi, "Bagaimana caranya engkau mencari arloji ini, nak?" Dan anak itu pun menjawab, "Saya hanya duduk tenang di lantai, diam dalam keheningan, dan di saat itu saya mendengar bunyi tak-tik, tak-tik, tak-tik. Nah, dengan sumber bunyi itulah, saya tahu di mana arloji itu berada." Classy people, keheningan adalah pekerjaan rumah yang paling sulit diselesaikan selama hidup kita. Seringkali secara tidak sadar, kita terjerumus dalam 1001 macam kegaduhan. Resonansi Jiwa. Si kecil, Casey. Sore itu, Casey menunggu orang tuanya dengan antusias. Kaki kecilnya bolak-balik melangkah dari ruang tamu ke pintu depan. Sesekali, diliriknya jalan raya di depan rumahnya.
Tapi tetap saja belum ada tanda-tanda kedatangan orang yang ditunggunya. Casey masuk lagi, keluar lagi, sampai 1 jam lamanya. Suara Simbo yang menyuruhnya berulang kali untuk makan duluan masih saja tidak digubrisnya. Barulah jam 18.30, ia mendengar suara klakson mobil di depan rumah. Casey kecil melompat girang. "Hore! Mama Papa sudah pulang!" Dari kamarnya yang berada di lantai 2, dilihatnya 2 orang yang sangat dicintanya itu masuk ke rumah. Yang satu melangkah menuju ke kamar mandi, sedangkan yang satu lagi menghempaskan diri di sofa sambil mengurut-ngurut kepalanya. Wajah-wajah yang letih sehabis bekerja seharian mencari nafkah bagi keluarga. Bagi si kecil Casey, di otaknya, ia hanya tahu bahwa ia rindu mama dan papanya. Dan ia senang sekali karena kedua orang yang dicintainya itu telah berada di rumah. Tidak lama kemudian, ia turun dan berteriak, "Ma, Mama, Mama!" Casey mencoba menggerak-gerakkan tangan mamanya. Tapi orang yang dipanggilnya itu tetap diam. Dengan cemas, Casey bertanya lagi, "Mama sakit ya? Mananya yang sakit, Ma? Ayo kasih tahu Casey. Tangannya ya yang sakit, atau kaki Mama yang sakit?" Tapi mamanya tidak menjawab, hanya mengernyitkan alis sambil memejamkan mata. Casey makin gencar bertanya pada mamanya, "Mama, Mama sakit ya? Biar Casey ambilin obat ya? Ya?" Tapi tiba-tiba, "Casey, kepala Mama lagi pusing nih. Kamu jangan berisik dong." Mamanya malah membentak dengan suara tinggi. Karena kaget, Casey mundur perlahan. Matanya menyipit. Kaki kecilnya gemetar. Bingung. Lalu Casey menyingkir ke sudut ruangan, mengamati mamanya dari jauh, yang kembali memijit-mijit kepalanya. Casey pun bertanya dalam hati, "Casey salah apa? Casey kan sayang Mama. Apakah Mama tidak suka Casey dekat-dekat? Atau Casey mengganggu Mama? Atau tidak bolehkah Casey sayang Mama?" Berbagai peristiwa yang sama terjadi, mewarnai hari-hari Casey. Dan tentu saja semuanya terekam dalam otak kecil Casey. Setelah bertahun-tahun, Casey tumbuh besar, bertambah tinggi, jadi remaja, dan mulai beranjak menuju dewasa. Suatu ketika, kedua orang tuanya pulang dari kantor. Casey menurunkan kaki dari meja, mematikan TV, lalu buru-buru naik ke atas, dan mengunci pintu, menghilang dari pandangan orang tuanya. "Mbok, Casey mana, Mbok?" tanya mamanya pada pembantu. "Oh, Casey, sudah makan duluan, Nyonya?" jawab pembantunya dengan hormat. Ya, seperti biasanya. Malam itu mereka kembali hanya makan berdua. Dalam kesunyian, mereka berpikir dengan hati terluka. Ya Tuhan, mengapa anakku yang kubesarkan dengan susah payah, dengan kerja keras, nampaknya tidak suka menghabiskan waktu bersama-sama denganku? Apa salahku? Apa dosaku? Anak zaman sekarang memang tidak tahu hormat sama orang tua. Itulah yang selalu ada di pikiran kedua orang tua Casey. Dan tanpa diketahui keduanya, dari atas, Casey mengamati dua orang yang paling dicintainya dalam diam, dari jauh, dari tempat di mana ia tidak akan terluka.
Dan dari lubuk hati yang paling dalam, Casey bertanya, "Mama, Papa, katakan padaku, bagaimana caranya aku memeluk seekor landak?" Resonansi Jiwa. Tak sesulit yang Anda bayangkan. Di sebuah ladang, terdapat sebongkah batu yang amat besar. Dan seorang petani tua selama bertahun-tahun membajak tanah yang ada di sekeliling batu besar itu. Sudah cukup banyak mata bajak yang pecah hanya gara-gara membajak di sekitar batu itu. Padi-padi yang ditanam pun di sekitar batu tumbuh tidak baik. Hari ini mata bajaknya pecah lagi. Ia lalu memikirkan bahwa semua kesulitan yang dialaminya disebabkan oleh batu besar ini. Lalu ia memutuskan untuk melakukan sesuatu pada batu itu. Ia mengambil linggis dan mulai menggali lubang di bawah batu. Tapi betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa batu itu hanya setebal 6 inci saja. Sebenarnya batu itu bisa dengan mudah dipecahkan dengan palu biasa. Kemudian ia lalu menghancurkan batu itu sambil tersenyum gembira. Ia teringat bahwa semua kesulitan yang dialaminya selama bertahun-tahun oleh batu itu ternyata bisa diatasinya dengan mudah dan cepat. Classy people, kita sering ditakuti oleh bayangan, seolah permasalahan yang kita hadapi tampak sangat besar dan sangat sulit. Padahal ketika kita mau melakukan sesuatu, persoalan itu mudah sekali untuk diatasi. Maka, atasilah persoalan Anda sekarang juga dan jangan pernah ditunda. Karena belum tentu sebesar yang Anda takutkan dan juga belum tentu sesulit yang Anda bayangkan. Coba dan lakukan, baru kita akan mengetahui hasil semuanya. Resonansi Jiwa. Tangan ibu yang gemetar. Satu tahun yang lalu, ketika ibu saya berkunjung, ia mengajak saya berbelanja. Karena ia membutuhkan sebuah gaun yang baru. Sebenarnya saya tidak suka pergi berbelanja. Meskipun yang mengajak itu adalah ibu saya. Karena saya bukanlah orang yang sabar. Tapi, toh saya tetap menerima ajakan itu. Satu hari, kami mengunjungi sebuah toko yang menyediakan gaun wanita. Dan ibu saya mencoba gaun demi gaun, tapi tidak ada satupun yang cocok. Seiring hari berlalu, saya sudah mulai lelah, gelisah, dan ibu saya pun mulai frustasi. Akhirnya, pada toko terakhir yang kami kunjungi, ibu mencoba satu setel gaun biru yang cantik, yang terdiri dari 3 helai. Pada blusnya terdapat sejenis tali di bagian tepi lehernya. Dan karena ketidaksabaran saya, maka untuk kali ini, saya ikut masuk dan berdiri bersama ibu saya dalam ruang ganti pakaian. Biar semuanya cepat beres. Saya melihat bagaimana ia mencoba pakaian tersebut. Dan dengan susah payah, ia mencoba untuk mengikat tali yang ada di bagian tepi leher bajunya. Tapi ternyata, ya Tuhan, tangan-tangannya sudah mulai dilumpuhkan oleh penyakit radang sendi. Dan ibu, dia tidak lagi mampu mengikatkan tali-tali tersebut. Seketika, ketidaksabaran saya tadi
digantikan oleh suatu rasa kasihan yang begitu dalam kepadanya. Dada saya sesak. Saya berbalik pergi dan mencoba untuk menyembunyikan air mata yang keluar tanpa saya sadari. Saya terisak. Setelah mendapatkan ketenangan, saya kembali masuk ke kamar ganti pakaian tersebut. Sambil menahan tangis melihat gemetar tangan ibu, saya membantunya mengikatkan tali gaun tersebut. Pakaian itu begitu indah, dan ibu ingin membelinya. Perjalanan berbelanja kami telah berakhir. Tapi sejak kejadian tadi, terukir dan tidak dapat terlupakan dari ingatan saya. Setiap hari, pikiran saya tetap saja kembali padat saat berada di dalam ruang ganti pakaian tersebut. Dan terbayang, tangan ibu yang sedang berusaha mengikat tali blusnya. Tangan yang gemetar. Dan akhirnya, saya pun menyadari, kedua tangan yang penuh dengan kasih, yang pernah menyuapi saya waktu kecil, memandikan saya, memakaikan baju, membelai, dan memeluk saya. Dan lebih dari semuanya, kedua tangan itulah yang berdoa untuk saya. Tapi sekarang, tangan itu telah lelah dan telah menyentuh hati saya dengan cara yang paling membekas. Hingga pada suatu sore, saya masuk ke kamar ibu dan menggenggam tangan ibu, lalu menciumnya. Saya mengatakan kepada ibu, kedua tangan tersebut adalah tangan yang paling indah di dunia ini. Karena kedua tangan ini telah membuat saya dapat melihat dengan mata baru betapa bernilai dan berharganya kasih sayang yang penuh pengorbanan dari seorang ibu. Saya hanya dapat berdoa bahwa suatu hari kelak, tangan saya dan hati saya akan memiliki keindahannya tersendiri, seperti keindahan tangan seorang ibu. Resonansi Jiwa. Kita semua adalah tempayan retak. Seorang tukang air di India memiliki dua tempayan besar. Masing-masingnya bergantung pada kedua ujung sebuah pikulan yang dibawa menyilang pada bahunya. Ternyata satu dari tempayan itu retak, sedangkan tempayan yang satunya lagi tidak. Jika tempayan yang tidak retak itu selalu dapat membawa air penuh setelah perjalanan panjang dari mata air ke rumah majikannya, sedangkan tempayan retak itu hanya dapat membawa air setengahnya. Selama 2 tahun, hal ini terjadi setiap hari. Si tukang air hanya dapat membawa 1/2 tempayan air ke rumah majikannya. Tentu saja, si tempayan yang tidak retak merasa bangga akan prestasinya, karena dapat melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Namun si tempayan retak yang malang itu merasa malu sekali akan ketidaksempurnaannya, dan merasa sedih sebab ia hanya dapat memberikan setengah dari porsi yang seharusnya dapat diberikannya. Setelah 2 tahun tertekan oleh kegagalan pahit ini, tempayan retak itu berkata kepada si tukang air, "Saya sungguh malu pada diri saya sendiri, Tuan. Dan saya ingin mohon maaf kepadamu." "Kenapa? Kenapa kamu harus malu?" tanya si tukang air. "Ya, selama 2 tahun ini, saya hanya mampu membawa setengah porsi air dari yang seharusnya yang saya dapat bawa. Retakan pada sisi saya ini telah membuat air yang saya bawa bocor sepanjang jalan menuju rumah majikan kita. Karena cacatku itulah, Tuan, saya telah membuat Anda rugi," jawab tempayan retak dengan sedih. Si tukang air merasa kasihan pada si tempayan retak. Dan dalam belas kasihannya,
ia berkata, "Jika kita kembali ke rumah majikan besok, aku ingin kamu memperhatikan bunga-bunga indah di sepanjang jalan." Ketika mereka naik ke bukit, si tempayan retak memperhatikan dan baru menyadari bahwa ada bunga-bunga indah di sepanjang sisi jalan. Itu membuatnya sedikit terhibur. Namun pada akhir perjalanan, ia kembali sedih karena separuh air yang dibawanya telah bocor. Dan kembali, tempayan retak itu meminta maaf pada si tukang air atas kegagalannya. Si tukang air berkata pada tempayan retak, "Apakah kamu memperhatikan adanya bunga-bunga di sepanjang jalan di sisimu, tapi tidak ada bunga di sepanjang jalan di sisi tempayan yang lain yang tidak retak itu? Itu karena aku selalu menyadari akan cacatmu, dan aku memanfaatkannya. Aku telah menanam benih-benih bunga di sepanjang jalan di sisimu. Dan setiap hari, jika kita berjalan pulang dari mata air, kamu mengairi benih-benih tersebut. Selama 2 tahun ini, aku telah dapat memetik bunga-bunga indah itu untuk menghiasi meja majikan kita. Tanpa kamu, sebagaimana kamu adanya, majikan kita tidak akan dapat menghias rumahnya seindah sekarang." Classy people, setiap dari kita memiliki cacat dan kekurangan kita sendiri. Kita semua adalah tempayan retak. Namun jika kita mau, Tuhan akan menggunakan kekurangan kita untuk menghias mejanya. Di mata Tuhan yang bijaksana, tidak ada yang terbuang percuma. Jangan takut akan kekurangan Anda. Kenalilah kelemahan Anda, dan Anda pun dapat menjadi sarana keindahan Tuhan. Resonansi Jiwa. Tidak ada yang sempurna. Suatu sore, 2 orang sahabat yang lama berpisah sedang ngobrol dan melepaskan rindu di sebuah kafe. Topik awalnya tentang nostalgia zaman mereka sekolah dulu, yang kemudian berlanjut dengan kehidupan mereka masing-masing saat ini. "Mengapa sampai sekarang kamu belum juga menikah?" tanya seorang sahabat kepada Michael yang sampai sekarang masih melajang. "Sejujurnya, sampai saat ini aku terus mencari wanita yang sempurna. Itulah sebabnya sampai saat ini aku masih melajang. Dulu sih di kota ini aku bertemu dengan seorang gadis cantik yang amat pintar, dan kemudian aku berpikir, inilah wanita ideal yang cocok untuk menjadi istriku. Tapi ternyata, selama masa pacaran, aku merasa tertekan dengan kesombongannya, dan akhirnya hubungan kami putus di tengah jalan. Kemudian aku kembali menemukan sosok wanita anggun dan ramah dan dermawan. Hatiku bergetar dibuatnya pada saat pandangan pertama, dan aku pikir, inilah wanita ideal bagiku. Tapi belakangan, baru ketahuan kalau ia banyak tingkahnya dan tidak bertanggung jawab. Aku terus berusaha dalam pencarianku teman, namun selalu saja kutemukan kelemahan dan kekurangan pada setiap wanita yang kutaksir. Hingga suatu hari, aku mendapati seorang wanita yang selama ini aku dambakan. Ia begitu cantik, pintar, baik hati, dermawan, dan suka humor lagi. Nah, aku pikir inilah dia pendamping hidup yang dikirim Tuhan untukku. Lantas, apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak segera meminangnya? Sangat temannya yang sedari tadi mendengarkan. Michael pun diam sesaat. Suasana menjadi hening. Akhirnya, dengan suara lirih, Michael pun menjawab, "Kamu ingin tahu apa penyebabnya, teman? Ternyata, dia juga sedang mencari sosok pria yang sempurna." Resonansi Jiwa. Tuhan dan tukang cukur.
Suatu hari, seorang laki-laki, sebut saja Steve, datang ke sebuah barbershop untuk memotong rambut dan jenggotnya. Ia pun memulai pembicaraan yang hangat dengan tukang cukur yang melayaninya. Berbagai macam topik pun akhirnya jadi pilihan mereka. Hingga akhirnya, Tuhan jadi subjek pembicaraan. Hai Tuan, saya ini tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Seperti yang Anda katakan tadi, ujar si tukang cukur. Mendengar ungkapan itu, Steve terkejut dan bertanya, "Mengapa Anda berkata demikian?" "Iya, jika Tuhan itu ada, mengapa banyak orang yang sakit? Dan mengapa banyak anak-anak yang terlantar? Jika Tuhan itu ada, tentu tidak ada sakit dan penderitaan. Tuhan apa yang mengizinkan semua itu terjadi?" ungkap si tukang cukur dengan nada tinggi. Steve pun berpikir tentang apa yang baru saja dikatakan sang tukang cukur. Namun, ia sama sekali tidak memberi respon agar argumen tersebut tidak lebih meluas lagi. Saat Steve keluar dari barbershop tersebut, tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang laki-laki berambut panjang dan jenggotnya sangat lebat. Sepertinya ia sudah lama tidak pergi ke tukang cukur, dan itu membuatnya terlihat sangat tidak rapi. Akhirnya Steve kembali masuk ke dalam barbershop dan kemudian berkata pada sang tukang cukur, "Ternyata di dunia ini tidak ada yang namanya tukang cukur." Otomatis sang tukang cukur pun terkejut. "Bagaimana mungkin mereka tidak ada, Tuan? Buktinya adalah saya. Saya ada di sini dan saya adalah seorang tukang cukur," sanggah si tukang cukur. Dan Steve kembali berkata tegas, "Kalau mereka ada, tidak mungkin ada orang yang berambut panjang dan berjenggot lebat seperti bapak yang satu ini." "Ah, Anda bisa saja, Tuan. Tukang cukur itu selalu ada di mana-mana. Yang terjadi pada pria ini adalah bahwa ia tidak mau datang ke barbershop saya untuk dicukur," jawab si tukang cukur. "Tepat," tegas Steve. "Itulah poinnya. Sebenarnya Tuhan itu ada. Yang terjadi pada umat manusia adalah mereka tidak mau datang dan mencarinya. Itulah sebabnya mengapa tampak begitu banyak penderitaan di seluruh dunia ini." Classy people, kadang kita terlalu gampang mengambil kesimpulan dari sesuatu hal yang tidak kita pikirkan secara mendalam. Tukang cukur itu adalah diri kita juga, yang kadang mereka menderita lalu mengatakan Tuhan tidak ada. Sementara kita sesungguhnya tidak mengenal Tuhan, dan mungkin kita tidak dekat dengannya. Resonansi Jiwa. Ucapan cinta yang terakhir. Cerita ini diawali pada kejadian yang cukup tragis. Ray, yang berumur 52 tahun, sedang mengemudikan mobil ke rumah dari kantornya. Tiba-tiba, dia ditabrak oleh seorang remaja yang mabuk berat. Dan Ray tewas seketika. Ironisnya lagi, hari itu adalah hari ulang tahun istrinya yang ke-50. Dan Ray sudah membeli 2 tiket pesawat ke Bali. Ia ingin memberi kejutan untuk istrinya Lana. Tapi ia justru tewas gara-gara seorang pengemudi mabuk. Setelah 1 tahun berlalu, saya bertanya kepada Lana, "Bagaimana Anda bisa mengatasi segala permasalahan hidup Anda selama ini?" Tapi yang kulihat, mata Lana basah oleh air mata. Kupikir, aku sudah salah bicara kepadanya. Tapi, dengan lembut, Lana meraih tanganku dan berkata, "Tidak apa-apa, aku ingin menceritakan semuanya kepadamu. Ketika aku dan Ray menikah,
Aku berjanji bahwa setiap pagi, sebelum ia berangkat ke kantor, aku mesti mengatakan bahwa aku mencintainya. Dia juga membuat janji yang sama. Akhirnya, hal itu menjadi semacam gurauan di antara kami. Ketika anak-anak mulai lahir, sulit sekali untuk menepati janji tersebut. Oh ya, aku ingat pada satu kejadian. Aku suka sekali lari ke mobilnya sambil berkata, "Aku mencintaimu," dengan gigi terkatup rapat kalau aku sedang marah. Kadang aku mengemudi ke kantornya hanya untuk menaruh catatan kecil di mobilnya. Hal itulah yang menjadi tantangan yang lucu. Banyak kenangan kami tentang kebiasaan mengucapkan cinta ini setiap hari sepanjang kehidupan perkawinan kami. Pada pagi harinya, sebelum kejadian tragis itu, ia menaruh kartu ulang tahun untukku di dapur dan pergi diam-diam ke mobilnya. Aku dengar mesin mobilnya dinyalakan dan tiba-tiba menghilang. Dan aku ke dapur berusaha untuk mengetahui apa yang dilakukannya tadi. Ternyata, ia menaruh kartu ulang tahun di bawah vas bunga. Dan kartu itu bertuliskan, "Yang tercinta, Ray Santoso. Hari ini pada ulang tahunku yang ke-50, aku Lana Dewi ingin menyatakan bahwa aku mencintaimu." Karena itulah, aku bisa tabah menghadapi peristiwa tersebut. Karena aku tahu bahwa kata-kata terakhir yang kuucapkan pada Ray adalah, "Aku mencintaimu." Walaupun itu adalah tulisan tangannya.